Jadi gue kali ini gue bicara soal metodenya. Biasanya gue diundang etek soal education technology. Kali ini tepat Bukalapak mengundang dalam konteks bagaimana namanya belajar. Ini kan bukan cuma masalah teknologi, ya nggak? Teknologi mungkin udah banyak yang bisa melakukannya. Ada teknologi dan teknologi mengizinkan pendidikan itu punya akses, ya nggak? Akses. Tapi setelah akses itu terbuka dengan teknologi, apa sebenarnya yang penting? Apa yang harus diisi, ya nggak? Kalau yang kita isinya racun, nanti makin banyak, makin cepat yang keracunan, ya kan? Nah, gimana caranya? Gimana caranya kita mengisi pendidikan berkualitas ke dalam situ? Apa sih, gimana sih, dan bagaimana? Nah, inilah bahan gue. On being a top student. Jadi gini, gue mulai dari pertanyaan paling penting adalah gini. Sebenarnya namanya pendidikan ini ya, untuk mencapai high level of achievement dari students ini, apakah itu masalah soal bakat doang? Ya udah emang dia pinter aja gitu kan. Terus ya udahlah diterima di sini udah bagus. Apakah cuma sekedar itu? Atau apakah mungkin ada suatu proses yang benar-benar bisa ngebuat anak-anak ini ya terlepas dari kemampuan dasarnya bagaimana dia bisa mencapai high level of achievements, mencapai a meaningful life lah gitu. Nah, dari pengalaman, ya itulah apa yang gue lakuin dari Zenius adalah ngelihat dari pengalaman dan observasi dan sebagainya, kita ngelihat bahwa ternyata proses itu terjadi dan mungkin bisa dilakukan. Banyak hal yang bisa dilakukan di dalam proses pendidikan ini. Bukti-buktinya juga banyak, paper-paper yang menyatakan itu juga banyak. Dan akhirnya kita rangkumlah ini semua nih. Jadi suatu proses pembelajaran yang kalau yang udah nonton Zenius Learning kita sebutnya Zenius Learning Framework, ya kan? Nah, apa aja isinya? Jadi gini, proses ini kita bagi jadi 3 level. Yang paling dasar kita sebut fundamentals, yang tengah kita sebut insightful knowledge, ya, atau conceptual understanding. Yang berikutnya ada specific knowledge atau specific skills atau mastery of expertise of something lah gitu. Nah, gue mau bahas satu-satu nih. Fundamentals. Jadi gini ceritanya. Ketika kita mau mulai belajar, ya kan? Kita mau mulai belajar nih. Sebenarnya banyak yang lupa ketika kita belajar, kita kan punya tools nih. Apa sih tools kita belajar? Apa menurut lo tools paling penting belajar apa? Yang paling penting dalam belajar, tools utama kita adalah otak lo. Ya gak? Ya otak inilah yang akan kita masukin semua ilmu-ilmu, skills apa segala macam ini dibangun di otak, ya kan? Nah, disinilah fundamentals inilah yang kita akan urusin. Jadi di fundamentals ini ternyata dari pengalaman gue, otak ini orang nggak sadar langsung belajar tanpa melihat dulu nih tools yang paling penting di sini. Ini adalah hardware lo belajar, ini adalah softwarenya juga, gitu. Oke. Dan ternyata hasil-hasil banyak nih dari pengalaman. Gue lihat ada yang gue punya murid ya, IQ 85 di bulan Agustus, tes IQ di bulan Januari 115 dan akhirnya diterima di STI ITB pas bulan Mei tesnya. Dan itu bisa terjadi di banyak tempat, ya. Gue banyak melihat kayaknya seemingly kayak keajaiban, tapi kalau fundamentalnya diberesin dengan benar, ternyata ya udah otaknya udah oke nih kan, udah di-upgrade nih tools untuk belajarnya nih. Belajarnya jadi oke. Nah, apa yang penting? Mentalitas. Mungkin gue akan agak terkesan kayak motivational speaker di sini. Jadi, tapi ini bagian sini ini penting banget. Karena gini, cara kita berpikir itu, gimana pun juga, lo adalah controller dari otak lo. Apa yang lo percaya tentang diri lo, itu ngaruh banget untuk membuat seberapa jauh lo bisa mau ngebongkar apa yang lo percaya. Gitu. Maksudnya gini, kalau lo gak percaya, gue gak mungkin lah gue bisa fisika, gue gak mungkin lah ini susah lah, udahlah skip. Otak lo udah mengatakan kayak gitu, ya gimana ya, susah kan? Atau emang lo berpikir, gue lahir gak cerdas lah apa segala macam. Padahal kecerdasan itu sebenarnya adalah suatu proses berpikir dengan suatu aturan tertentu aja. Kreativitas itu bisa dilatih, logika bisa dilatih, gitu. Jadi nomor satu adalah mentalitas. Lo hidup cuma sekali. Kalau lo punya batas-batas terhadap otak lo sendiri,
Ya, sayang banget ya nggak sih? Nah, mentalitas yang pertama yang harus dibongkar adalah, otak lu nih canggih banget ya. Gue nggak bilang bahwa otak kita cuma pakai 15%, itu hoax. No, enggak. Tapi banyak banget yang bisa kita lakukan dengan otak kita, seriously. Dan nggak telat. Otak itu sangat plastis ya. Dan bisa di-upgrade terus-terusan. Kecerdasannya, kecerdasan segala macam. So nomor satu, lo harus tahu otak lo ini bisa di-upgrade. That's the first thing. Oke, itu mentalitas nomor satu. Berikutnya ada soal motivasi. Dan sebelum kita belajar soal ini, itu otaknya itu satu, mentalitas. Kedua, soal bagaimana menciptakan motivasi dan kenal cara motivasi. Dan belajar cara belajar, learning how to learn. Oke? Nah, kedua nih, ini bagian kognitif. Tadi kan soal mental. Mental itu mendorong lo untuk mau membongkar semua penjara-penjara, konsep-konsep atau konsep diri yang lo punya tentang lo. Nomor dua adalah kognitifnya. Kognitif itu apa? Jadi gini, namanya ini anak cerdas atau segala macam, atau pinter atau cerdas atau apalah kreatif, itu sebenarnya ada suatu proses yang terjadi di otaknya kayak gini, kalau berpikir gini, mengambil kesimpulan gini, membagi-bagi mengklasifikasi konsep seperti ini dan sebagainya. Ini itu bukan hoki-hokian, ngerti gak sih? Ada banyak yang bikin bahwa ya udah itu takdirnya aja, dia udah cerdas gitu. No man, no. Ini bayangin kayak operating system. Jadi otak lo tuh kayak hardware, cognitive skills ini, thinking skills ini, lo bayangin kayak OS aja. Nah, asal diinstal OS-nya bener, ya udah pemikirannya bisa bener, tapi cara nginstalnya yang bener gitu kan. Apa isi yang di dalam cognitive skills ini? Dasar-dasar matematika dengan benar, bukan berhitung doang ya. Nah, di Zenius kita membedakan banget nih, mana berhitung, mana matematika. Dengan logika yang benar, oh logika tuh apa sih? Aturan berpikir tuh ada aturannya. Gue sering bilang, gue sering ngelakuin tes logika. Semua orang merasa bisa berpikir, ya gak? Ada gak yang merasa gak bisa mikir? Ada? Hampir semua pasti ngerasa bisa berpikir. Tapi kalau gue tes soal logika, ya, yang nilainya di atas 60%, itu cuma 1%. Kenapa? Karena ya aturan logika itu nggak diajarin aja. Andaikan diajarin cuma di logika matematik dikit, diagram Venn dikit gitu kan. Nah kalau itu dilatih secara serius dan diaplikasikan kemana-mana, itu membangun pola pikir kita. Kemampuan matematika number sense ya, connecting the dots di matematika. Dan yang paling penting reading comprehensions, verbal skills, ya kan. Ya akurasi lo membaca instruksi dan sebagainya gitu. Ya verbal skill. Nah itulah bagian kognitifnya. Latih bagian situ, itu OS-nya bagus. Nah, masalahnya adalah ngelatihnya gimana. Dan kenapa di Indonesia punya masalah. Nah, ini gue punya konsep namanya mastery learning. Nah, disinilah ngaruhnya ada educational technology nih, edtech. Jadi gini, sekolah kita, ini kan sistemnya pabrikan ya. Ya siapa yang ngerasa di sekolah kayak penjara? Gue juga ngerasa kayak gitu dulu. Di dalam sekolah ini, itu kayak pabrik, oke tahun ini, semester ini, satu batch ini berapa seangkatan 300 orang lulus naik kelas, semuanya barengan naik kelasnya, ya enggak? Padahal dalam hal-hal mata pelajaran tertentu atau bahkan skill-skill tertentu itu membutuhkan build up akumulasi mastery yang lengkap. Kayak main game deh. Main game lo di level 1, naik ke level 2, level 1 nya udah lulus semua kan? Atau misalnya kalau RPG tahu kan, role playing game, lo mesti ngambil kunci di sini, level 1 bisa lulus, baru bisa masuk level 2. Nanti kunci yang lo ambil di level 1 dibutuhin di level 2 atau di level 3, ya enggak? Ngerti enggak maksudnya? Itu suatu building up-nya kayak gitu. Kalau misalnya ada kunci yang ketinggalan di level 1, belum lo ambil, lo udah di level 4 dan butuh kunci, ya lo nggak bisa tembus, ya enggak? Di kita nilai 70, matematika kelas 3 nih, nilai 70. Berarti 30% belum dia mastering, nah kira-kira gitu ya. Lo bisa naik kelas. Tapi berarti kalau gitu ada 30% yang lo belum master kan. Tapi naik kelas nih. Di naik kelas ini ada akumulasi, agak lebih susah lah ngerti pelajaran. Di kelas 4 misalnya. Dan di situ mungkin nilainya jadi 60. Ada 40% nih yang belum master, belum di mastering. Naik lagi jadi akumulatif. Nah inilah proses belajar yang terjadi di sekolah-sekolah kita sekarang. Mau gak mau kondisinya traditional education itu seperti itu.
Sehingga membuat sulitnya terjadi mastery learning. Sebenarnya bukan gara-gara nih anak bodoh, tapi memang dia kurang waktu aja, entah kenapa saat itu dia kurang banyak nih di situnya gitu. Nah, inilah bisa kebantu dengan education technology. Kenapa? Karena banyak sekali akumulasi ini, kalau bayangin dari SD kurang SMP sampai SMA, bolongnya seberapa banyak. Siapa yang sekarang kelas 3 SMA atau kelas 12 atau alumni? Ada yang ngerasa, aduh gue pelajaran kelas 1-nya masih jebol nih. Atau bahkan pelajaran SMP-nya. Ada yang ngerasa kayak gitu? Ya kalau ada yang ngerasa, gue pun dulu sempat ngerasa kayak gitu. Udah deh kelas 3 ini ngulangnya semua deh, bahan-bahan semua ngulang dari SMA. Dan itu dimungkinkan terjadi dengan education technology tadi. Ya. Dengan itu lo bisa mengakses dong, oh pelajaran kelas 11, kelas 10, bahkan kelas 7, 8, 9 diulang lagi. Nah itulah bagian di mastery learning ini. Oke. Nah setelah semuanya udah oke, otaknya udah oke, next, insightful knowledge. Nah biasanya, nih software udah oke, lanjut lo belajar. Pelajaran gaya belajar di Indonesia, ini kan hafalan. Ceprot sebelah sana, dapat puzzle di sini, dapat puzzle di sana, segala macam. Dapat banyak banget puzzle, tanpa lo bisa connect the dots. Ya, insightful knowledge ini, yang pertama, paling penting adalah kemampuan lo connecting the dots. Metode yang kita lakuin di Zenius, yang paling penting adalah bukan seberapa banyak pengetahuan yang lo tahu, tapi seberapa banyak yang lo tahu bisa lo konekin ke semua hal. Connecting the dots ini sangat-sangat penting. Makanya kita ngajar dengan conceptual mastery. Ya, kalau lo paham, lo bisa mengconnect the dots, dunia tuh jadi make sense gitu, jadi masuk akal. Karena lo tahu, oh ini tuh nyambung, bukan cuma F sama MA rumusnya apaan, tapi ini nyambungnya ini kemana, kenapa bisa begini. Lo bisa banyak bercerita gitu, melihat fenomena, lo melakukan analisis, oh kalau gitu ini kenapa bisa begini, karena begini, akhirnya jadi connect. Kenapa hal itu penting? Dalam dunia nyata, yang harus kita lakukan sehari-hari kan seperti itu, ya gak? Lo ngeliat masalah, lo connect deh pengetahuan lo, tak, oh ini kenapa begini, solusinya jadi apa, ya kan? Itu yang penting. Tanpa hal itu terjadi, ya ngapain kita berpendidikan? Yep. Next, selain connecting the dots. Nah, the groundbreaking insights. Jadi bagian insights ini poinnya apa sih? Setelah mikir, udah bisa berpengetahuan, bisa dikonekin karena logikanya benar, oke bisa dikonekin, lo ngerti segala macam hal itu connect. Berikutnya adalah, lo kan mempelajari nantinya, soal gue sering banget ngajarin tentang logic dan critical thinking. Bahwa ketika lo berpengetahuan, penting banget untuk selalu ngecek, how do you know what you know is true? Ya kan? Dan akhirnya kita belajar bahwa, oh ternyata scientific knowledge adalah suatu jenis ilmu yang paling reliable untuk bisa kita tahu sesuatu itu relatif benar. Reliability. Nah, menurut gue jenis knowledge yang seperti ini sangat-sangat penting. Kenapa? Karena di Indonesia ini kita banyak banget masih terkekang oleh berbagai macam mitos lah, inilah dari keluarga lah, itu segala macam. Banyak banget sebenarnya kita tanpa sadar. Kita tuh terlahir dan terjebak di kerangkeng-kerangkeng yang banyak nih. Penjara-penjara tentang ini, oh bahwa ini begini, karena gitu kita belum tahu. Ini benar gak sih, ini hoax gak sih, ini mitos gak sih, itu benar gak sih dan sebagainya. Pengetahuan-pengetahuan yang groundbreaking, itu akhirnya inilah guna menurut gue paling penting dalam pendidikan. Karena disinilah istilah gue liberating education, di mana bagaimana mempelajari scientific insights yang terbaru, itu bisa membantu lo benar-benar totally tercerahkan. Ya, akhirnya lo jadi berubah nih secara manusia, lo berubah, values-valuesnya berubah, dan kemudian cara lo memandang dunia berubah, dan lo juga melihat dunia juga berubah, dan dari cara pandang lo terhadap dunia yang berubah, semoga lo bisa jadi tahu, oh kalau gitu gue mau berkontribusi di sini nih terhadap dunia gitu. So, ini bukan masalah lo mau dapat nilai ini, ngerjain soal apa segala macam, tapi menurut gue nilai paling penting dari pendidikan ya ini, menjadi manusia yang tercerahkan gitu. Nah, next, baru kita masuk specific skills. Setelah kita tahu, kita bisa melihat dunia nih, kan kita melihat dunia, kita lihat masalah-masalah yang ada di dunia, bukan cuma masalah sih, hal-hal sejarahnya apa segala macam yang groundbreaking, lo bisa ngeliat manusia dan sejarahnya. See the world as it is, not what you want it to believe. Ya kan? Lo harus bisa melakukan itu. Setelah itu terjadi, apa berikutnya? Ya, next step adalah kita lihat, oke, gue mau berkontribusi di dunia.
Gue udah tahu nih, oke kalau gitu gue lihat masalah yang ada seperti ini, gue pengen berkontribusi di sini. Nah, ketika kita mau berkontribusi, mulai dong, lo harus punya suatu skills yang spesifik, yang benar-benar bisa berkontribusi terhadap dunia. Dan untuk spesifik skills ini ya bisa macam-macam lah, lo pengen jadi programmer lah, engineer lah, apalah segala macam gitu kan, jadi ahli matematikawan dan sebagainya. Nah itu ada dorongan kuat di situ kan untuk menjadi gitu, tapi caranya gimana? Yang sering gue bilang soal deliberate practice. Sedikit cerita tentang deliberate practice dan gue balik lagi ke pertanyaan awal. Gue merekomen lo baca satu buku berjudul Talent is Overrated. Dan di situ secara akademik papernya namanya deliberate practice dan paper-paper turunannya. Kenapa ini penting? Karena gini, talent is overrated dari judulnya ketahuan. Bahwa hasil penelitian dari deliberate practice itu, dia cobain orang-orang yang master-master yang jago gini, apa sih? Apakah talent? Apakah suatu proses? Ada dia nemuin suatu pola umum yang kira-kira ya, bahwa yang paling penting untuk mastery suatu hal itu the rules of 10,000 hours. Pernah dengar? Ya, itu ada the rules of 10,000 hours. Setelah lo mendalami itu dengan praktis dengan benar, deliberate practice, bukan sekedar praktis, deliberate practice, menguasai 10.000 jam tadi dengan deliberate practice, itu memungkinkan lo jadi master di suatu hal. Terus kalau gitu peran talent itu apa? Nah disinilah, dan semoga lo juga nggak kemakan bagian sini. Jadi gini ceritanya, masalah dengan talent. Lo bayangin misalnya untuk jadi seorang pelukis hebat, butuh skill nilainya 200 misalnya. Oke. Terus ketika ini ada dua anak lahir, yang satu bakatnya nilainya 4 skill menggambarnya, yang satu skill menggambarnya nilainya 8. Sama-sama umur 4 tahun. Pas di TK, tes gambar nih. Pas tes gambar di TK, yang 8 ini kan udah dipuji, udah menang nih, dipuji dan semua, dia bagus, berbakat sebagainya. Akhirnya anak yang 8 ini, yang skill yang awalnya 8, sebenarnya kan ke 200 masih jauh, ya gak? Antara yang si 4 sama si 8 untuk mencapai skill 200 kan sama-sama masih jauh sebenarnya kan. Bedanya cuma tipis lah. Cuma gara-gara si anak yang 8 ini juara gambar, dibilang bagus, berbakat, akhirnya jadi semangat. Jadi dia termotivasi terus belajar karena semua orang mendukung dia, mensupport dia. Akhirnya itu yang terjadi, dia spend more time untuk praktis, untuk gambar, untuk latihan dan sebagainya. Dan si 4 ini akhirnya jadi malas karena udahlah gue gak berbakat, akhirnya malas belajar segala macam bla bla bla. Be very careful with that trap. Ya, hati-hati banget sama jebakan itu. Gue punya cerita pribadi. Dulu gue gagap sampai kelas 3 SD. Beneran gagap, gak bisa ngomong, susah. Nyokap gue ngedeliberate practice gue, tiap minggu harus ngarang dan bikin tulisan esai kelas 4 SD sampai kelas 6 SD dan gue harus presentasi. Itu selama 3 tahun, tiap minggu, gila stres banget gue. But apa yang terjadi, kerjaan gue sekarang di mana-mana, gue ngemeng, ngajar dan sebagainya kan. That's the result of deliberate practice. Gue gagap, tapi personally gue ngerasa gue bisa berubah dan gue rasa lo juga. Gitu kira-kira, oke? Thank you so much. Semoga berguna ya. Malam. Buka aja Bukalapak.